Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Ardi Anando dari kelas Ekonomi Syariah A semester 6 dengan NIM 171410020. Saya akan menjawab beberapa pertanyaan terkait UAS Manajemen Perbankan. Langsung ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan mengenai prinsip penilaian pemberian kredit dengan analisis 5C dan 7P serta studi kelayakannya. Oke, saya akan mencoba menjawab. Ada beberapa prinsip dalam penilaian kredit yang dilakukan oleh organisasi, misalkan seperti analisis 5C dan 7P dan juga studi kelayakan. Kedua analisis ini memiliki persamaan yang terkandung dalam 5C ini lebih rinci, dalam 5C ini lebih dirinci dan lebih lanjut ada dalam analisis 7P. Nah, dalam analisis 7P ini lebih terperinci juga, jangkauan analisisnya juga lebih luas. Berikut analisis 5C. Yang pertama yaitu studi karakter. Karakter ini merupakan sifat atau watak seseorang atau calon debitur yang tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada pihak bank bahwa sifat atau watak dari debitur benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua itu ada capacity. Capacity ini adalah tujuannya untuk mengetahui kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuan dalam mengelola bisnis atau pengembangan laba atau keuntungannya. Selanjutnya yang ketiga itu capital, yaitu dipergunakan untuk mengetahui sumber pembiayaan yang dimiliki oleh nasabah terhadap usaha yang dibiayai oleh bank. Nah, yang keempat itu ada kolateral. Ya, kolateral ini merupakan jaminan yang diberikan kepada calon nasabah atau debitur baik berupa fisik maupun non fisik. Yang fungsinya ini, jaminan ini adalah sebagai pelindung bank akibat dari risiko kerugian. Lalu yang kelima itu adalah condition, yaitu menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonominya sekarang dan juga untuk masa yang akan datang, sesuai dengan sektornya masing-masing. Lalu untuk analisis 7P-nya sendiri dalam pemberian kredit ada beberapa, yaitu yang pertama itu adalah personality. Personality ini adalah untuk menilai nasabah dari segi kepribadiannya. Yang kedua itu adalah party atau pengklasifikasian nasabah ke dalam beberapa golongan tertentu. Yang ketiga itu adalah purpose, untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit ini, tujuannya untuk dipergunakan untuk apa. Yang keempat itu adalah prospek, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang akankah menguntungkan atau malah akan merugikan. Yang kelima itu adalah payment. Payment sini itu untuk melihat ukuran sebagaimana cara nasabah mengembalikan kredit atau pinjaman yang mereka pinjam. Lalu yang keenam itu adalah profitability atau penganalisisan kemampuan nasabah dalam mencari laba. Yang ketujuh itu adalah protection, yaitu menjaga kredit yang dikeluarkan oleh bank. Nah, yang ketiga itu ada studi kelayakan. Studi kelayakan itu ada beberapa. Yang pertama itu ada aspek hukumnya. Aspek hukum di sini adalah untuk menilai keaslian dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki oleh calon debitur. Nah, yang kedua itu ada aspek pasar dan pemasaran, yaitu tujuannya untuk menilai produk yang akan dikeluarkan atau yang akan diproduksi oleh debitur. Yang ketiga itu ada aspek keuangan, yaitu merupakan nilai kemampuan calon nasabah dalam membiayai atau mengelola usahanya atau memanage usahanya. Lalu aspek selanjutnya itu ada aspek manajemen, merupakan untuk menilai. Aspek ini adalah untuk menilai sumber daya manusia atau SDM yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Lalu selanjutnya itu ada aspek ekonomi dan sosial, untuk menilai dampak ekonomi sosial yang ditimbulkan dengan adanya usaha tersebut. Lalu yang terakhir itu ada aspek AMDAL, yaitu untuk menilai dampak lingkungan yang timbul
dampak yang timbul dengan adanya usaha tersebut. Lanjut kita ke nomor 2. Pertanyaan kedua adalah, Kalisa ingin menerbitkan deposito berjangka waktu 3 bulan pada Bono YZ dengan nominal sebesar 300 juta. Pembayaran bunga langsung masuk ke dalam rekeningnya yang berada di bank tersebut. Bunga yang diberikan pihak bank sebesar 10% dan dikenakan pajak 15%. Berapakah jumlah bunga yang dibayar bank setiap bulannya, dan hitung pula jumlah bunga yang diterima Kalisa selama jangka waktu 3 bulan. Pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui adalah waktunya, yaitu selama 3 bulan. Jumlah nominal yang dipinjam itu sebesar 300 juta dengan bunga bank sebesar 10% dan pajaknya 15%. Yang ditanyakan adalah yang pertama, bunga tiap bulannya berapa, lalu bunga yang diterima dalam waktu 3 bulan. Pertama-tama kita hitung bunganya dulu. Bunga sama dengan 10% dikali nominal pinjamannya, yaitu sebesar 300 juta, dikali 1. 1 di sini karena kita ingin menghitung tiap bulannya. Lalu dibagi 12 sama dengan 2.500.000 rupiah. Ini adalah nilai bunganya. Lalu sekarang kita hitung pajaknya. Pajaknya sama dengan 15% dikali bunga. Bunganya tadi 2.500.000. Oke, berarti 15% dikali 2.500.000 sama dengan 375.000. Untuk mengetahui bunga tiap bulannya adalah bunganya dikurangi pajak, yaitu 2.500.000 dikurangi 375.000, yaitu sebesar 2.125.000. Ini adalah besaran bunga tiap bulannya. Lalu sekarang kita mencari bunga yang diterima dalam waktu 3 bulan. Kita tinggal mengkalikan saja bunga tiap bulan dikalikan 3 bulan, karena yang diminta adalah dalam waktu 3 bulan. Berarti 2.125.000 dikali 3, yaitu sebesar 6.375.000. Ini adalah bunga yang diterima dalam 3 bulan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan nomor 3, yaitu jelaskan tugas umum dari manajemen pemasaran bank. Jelaskan mengenai konsep-konsep pemasarannya tersebut. Oke, secara universal, tujuan pemasaran bank itu terbagi menjadi beberapa tujuan, yaitu yang pertama adalah memaksimalkan konsumsi sehingga dapat menarik nasabahnya untuk membeli produk yang ditawarkan oleh bank. Lalu yang kedua, yaitu memaksimalkan kepuasan konsumen melalui berbagai pelayanan yang diinginkan nasabahnya. Misalkan kita harus memaksimalkan agar konsumen itu merasa puas, mulai dari pelayanan kita yang ramah tamah, mulai dari penampilan yang rapi dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga adalah memaksimalkan pilihan atau ragam pilihannya. Lalu yang keempat, memberikan kemudahan kepada nasabah. Dengan kita memberikan kemudahan kepada nasabah, otomatis nasabah akan lebih melihat produk yang kita keluarkan, seperti itu. Lalu konsep dalam pemasaran juga terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu adalah produksi. Produksi di sini adalah kita melihat bagaimana cara kita menghasilkan suatu barang atau produk tersebut. Nah, yang kedua itu adalah produknya. Produk adalah barang yang kita hasilkan dari hasil produksi. Nah, yang perlu kita perhatikan dalam produk kita ini adalah kualitas dan penampilannya. Itu akan berpengaruh besar untuk menarik konsumen atau nasabah. Lalu yang ketiga adalah penjualan. Yang keempat adalah konsep pemasarannya. Dalam konsep pemasaran ini kita harus gencar-gencar untuk mengiklankan agar masyarakat atau calon nasabah kita itu tertarik untuk menggunakan produk yang kita keluarkan. Lalu yang kelima adalah sesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan dalam pasar. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.